Salam Muda, selamat datang di podcast The Spoiler Room. Aku Mutia, host kalian. Hari ini kita bakal ngebahas film genre horror dan trailer dari karya Jordan Peele yang rilis pada tahun 2019. Film apa ya? Film Us. Di sini aku nggak sendirian karena udah ada 3 temu spesial yang ngobrol seru bareng kita. Ada Tiffany, Sabrina, halo, dan Hermayani. halo guys. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kasih sedikit gambaran dulu ya, biar yang belum nonton tetap bisa ngikutin film ini. Jadi, Us itu menceritakan tentang keluarga Wilson, Adelaide, Gabe, Zara, dan Jason yang lagi liburan di Santa Cruz. Tapi liburan mereka berubah jadi mimpi buruk ketika muncul doppelganger mereka sendiri, kembaran gelap yang menyeramkan. Ternyata dunia itu punya 2 versi manusia nih, mereka yang hidup di atas dan mereka yang hidup di bawah, yang disebut Tethered. Jordan Peele gak sekadar bikin film horor, tapi juga memasukkan kritik sosial tentang identitas, ketimpangan sosial, dan sisi gelap dari manusia. Oke, sekarang aku mau nanya nih, menurut kalian adegan mana yang paling bikin merinding dari film ini? Kalau menurut aku nih ya, yang paling merinding yang kayak wah banget itu tuh pas adegan si doppelgangernya Adelaide lagi berdiri sama doppelganger keluarga lainnya itu. Terus dia diem gitu dong doppelgangernya. Terus juga waktu si doppelgangernya ini ngomong, suaranya tuh kayak serem banget itu kan. Dia tuh suaranya kayak gitu ya. Serem, itu sih yang bikin merinding banget sih. Setuju sih, aku juga suka banget momen pas mereka sadar kalau ada mereka yang lain. Terus itu ada juga scene dimana si Jason tuh ngelihat doppelgangernya, dimana namanya itu Pluto, berdiri di luar mobil. Terus ada juga adegan yang kayak si Jasonnya ini mengontrol Pluto gitu loh untuk ngikutin gerakannya. Jadi jadi itu kayak simbol kalau mereka tuh punya hubungan yang lebih dalam lah, lebih dari sekedar kayak kembaran biasa gitu. Kalau aku sih, kalau kalian merasa waktu yang di akhir twist yang sebenarnya si Adelaide yang kita kenal itu sama ini adalah Red, yang sebenarnya si doppelgangernya si Adelaide ini, itu sih yang kayak paling bikin merinding. Dan tentunya di situ, karena kan pas di akhir si Adelaide waktu kecil dia ditarik kan di suatu ruangan dan ternyata di situ terjadi pertukaran si Adelaide dengan si Red. Jadi ini tuh yang bikin film ini tuh makin mind blowing. Selain plotnya yang keren, Us tuh juga punya simbolisme tuh. Salah satunya adalah kelinci yang muncul di awal filmnya kan. Benar. Jadi kelinci itu tuh melambangkan kayak eksperimen gitu loh. Karena biasanya kelinci sering digunakan di kayak laboratorium gitu. Terus kan kalau di film, di konteks filmnya itu kelinci itu melambangkan mereka yang di bawah itu di bawah. Soalnya mereka tuh biarkan aja gitu kemana dia, maka tidak mereka berontak. Sama yang ada di scene berapa tuh ya, yang ada ditunjukin kelinci hitam yang sebenarnya menjadi simbol isu rasis itu di tahun tersebut itu lagi marak-maraknya. Terus juga ada kan senjata yang jadi senjata utama mereka itu gunting. Ini menarik banget sih karena gunting itu punya 2 bilah kan, yang identik tapi terpisah. Jadi ini mirip konsep manusia yang ada di atas tanah sama di bawah tanah atau tethered itu. Kalau kalian notice, menurut aku tuh kayak yang angka 11 yang ada di sini di jam tangan tuh kan. Angka 11 sama ada bapak-bapak, kakek-kakek waktu yang dia pas di mudanya si Adelaide sama yang pas di tuanya si Adelaide, dia muncul menunjukkan papan Yeremia 11 ayat 11 yang artinya itu sebagai simbol atau cerminan dari peringatan tentang pembalasan. Benar. Jadi Jordan Peele ini gak cuma bikin film horor loh, tapi dia juga detail banget ya kan dalam penyutradaraan wis. Iya, bener sih. Misalnya dia tuh sering pakai foreshadowing gitu ya di filmnya. Dari awal film tuh kita tuh udah dikasih tunjuk gitu kalau misalnya Adelaide yang kita lihat tuh sebenarnya kan bukan Adelaide yang asli. Itu sih keren memang beliau. Sama yang dari awal si doppelganger ini muncul kan mereka memakai baju merah ya. Iya benar. Itu aku baca artikel yang menjelaskan tentang arti warna merah itu sebenarnya
melambangkan apa, darah perlawanan dari dunia bawah terhadap dunia atas. Keren sih. Ada satu lagi juga sih yang bikin film ini makin menarik, yaitu musik atau background musiknya gitulah. Yang ada di film ini tuh ada musik, judulnya lagu I Got Five on It, di remix jadi lagu horor, jadi bikin suasananya itu makin mencekam. Oke. Jadi ini kan tadi kita udah bahas film yang menarik dari film ini gitu kan. Jadi sekarang aku mau nanya nih, ada nggak kekurangan dari film ini menurut kalian? Nah, kalau menurut aku nih ya, menurut aku nggak ada sih. Aku tuh ngefans banget sama karya-karyanya si siapa tadi namanya, maaf? Jordan Peele. Jordan Peele. Aku tuh ngefans banget sama film-film beliau, kayak ini tadi kan Us, terus ada filmnya satu lagi Get Out. Iya. Itu tuh film-film dia tuh emang bagus-bagus semua. Jadi menurut aku dari film asing aja bahkan kayak sinematografiknya keren, plot twistnya, wah, ini film mantap Karakteran sih. setiap karakternya itu Setiap keren. keren memang. Jago ya. Menurut aku ya gitu. Kalau menurutmu? Kalau menurutku kekurangannya itu adalah nggak dijelasin kenapa Teaternya itu ya. iya teaternya itu kenapa teaternya itu bisa melawan. Kan mereka awalnya bergerak sesuai dengan apa yang dilakukan dunia atas kan, tapi bagaimana bisa mereka bergerak keluar, jadi bergerak sesuai dengan kemauan mereka sendiri dan keluar dan berhasil keluar dari atas. Iya sih, benar sih. Sebenarnya film Us ini punya konsep yang unik, tapi ceritanya itu agak kayak membingungkan, agak ribet, dan beberapa hal juga nggak dijelaskan secara rinci gitu loh. Dia tersirat gitu, gimana asal usulnya The Theater yang di bawah tanah itu nggak dijelasin secara jelas. Memang kita harus teliti ya pas lagi nonton itu. Harus sadar. Karena nih di film ini tuh banyak banget detail-detail kecilnya. Jadi harus diperhatiin tuh. Sama plot twist. Benar. Oke, jadi buat yang belum nonton atau yang mau nonton ulang, coba kalian perhatiin detail-detail kecil dari film karya dari Jordan Peele. Oke, sebelum kita tutup, aku mau tanya satu hal nih. Kalau kalian ketemu doppelganger kalian sendiri, gimana cara kalian bertahan hidup? Wah, kalau aku sih bakal lari, kabur sebentar. Takut ya? Takut. Kalau aku mah ya kita coba dulu lah, negosiasi lah. Siapa tahu mereka yang nggak sejahat itu nggak sih? Gimana bisa mau negosiasi? Don't judge a book by its cover loh, kayak. Jadi kamu Siapa tahu bisa jadi bestie. Iya ya. manusia nggak ada yang jahat. Tapi karena aku orang yang trust isu dan ketika aku lihat mereka bawa gunting ya melawan manusia itu, aku bakal ngelakuin hal sebaiknya sih. Aku bakal bawa gunting untuk menyelamatkan diriku, untuk bertahan. Iya juga sih. Insting bertahan hidup. Seru-seru banget ya jawaban dari kalian. Oke deh, kita udah sampai di penghujung podcast. Jadi terima kasih buat Theophany, Sabrina, dan Hermayani udah sharing insight keren kalian tentang film Us. Dan buat pendengar, jangan lupa bagikan pendapat kalian tentang film Us. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Sampai jumpa. Jangan lupa nonton podcast The Spoiler Room. Ya. Jangan lupa guys.